Haleluya, jumpa lagi dalam acara kita Today's Message bersama saya Leonardo Syamsuri. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya Anda sedang menyaksikan program Today's Message Biblical yang saya yakin akan memberkati saudara, bahkan sudah memberkati saudara juga. Dan biarlah apa yang menjadi pesan kali ini menjadi membuka, mengerti, dan membuat saudara dan saya, kita semua menjadi balance, menjadi seimbang dalam menilai terutama keterkaitan dengan pendeta, gereja, pelayanan. Ini penting banget saudara, ya. Nah, saudara, Anda pernah mendengarkan yang namanya pelecehan seksual. Bagaimana saudara sexual abuse? Pelecehan seksual mempunyai trauma buat korban cukup lama. Sehingga akhirnya saudara hubungan lawan jenis ini dihindari dan bisa lari kepada hubungan sejenis. Lalu trauma dengan otoritas, karena pada umumnya pelecehan seksual terjadi dari orang yang lebih tinggi posisinya terhadap seseorang, saudara. Terjadi seperti itu pada umumnya, ya. Nah, sehingga pada akhirnya, saudara, trauma ini membuat orang itu sulit percaya sama orang lain. Nah, pernahkah Anda mendengar pelecehan spiritual? Itu juga berbahaya, bahkan lebih berbahaya kadang-kadang. Saudara, kali ini saya akan membahas tentang pelecehan spiritual atau spiritual abuse. Saudara, di era pasca modern sekarang ini, pelecehan-pelecehan yang terjadi bukan hanya terjadi pada orang dewasa. Saya nggak ngomong pelecehan spiritual dulu ya, tapi secara umum nih ya. Pelecehan itu terjadi bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak kecil, anak remaja. Bisa dalam bentuk apa pelecehan itu? Intimidasi, menteror, menakut-nakuti, mengancam. Bisa juga bullying. Sekarang ini yang namanya ngebully, wah, saudara, mempermalukan orang di depan umum, dipermalukan, itu juga pelecehan sebenarnya. Membuat orang rasanya tidak berdaya, disudutkan begitu rupa. Bikin dia jadi akhirnya merasa tak berdaya, merasa jadi korban. Itu bisa menimbulkan tekanan kejiwaan. Dan kalau dibiarkan dalam jangka panjang, bisa mempengaruhi fisiknya, kesehatannya. Pikirannya nggak bisa tidur dan sebagainya. Kesehatan jadi terganggu. Saudara. Nah, pelecehan spiritual terjadinya bagaimana sih? Terjadi ketika seorang pemimpin. Nah, ini dengar baik-baik. Ini bukan cuma sekedar buat jemaat untuk dengar secara baik. Tentu kalau Anda pernah ngalamin pelecehan spiritual, jadikan pesan ini bisa mengobati saudara. Bisa membuat saudara sadar bahwa ini adalah oknum sebenarnya yang terjadi. Nah, pelecehan spiritual itu bisa terjadi ketika seorang pemimpin, yang boleh saya sebut pemimpin oknum ini, yang menyalahgunakan otoritas atau jabatannya karena dia sebagai pemimpin atau pendeta atau gembala sidang, yang akhirnya memanipulasi atau memanfaatkan jemaat atau orang-orang Kristen yang dia layani dengan mengatasnamakan Tuhan dan iman. Ini Tuhan loh yang ngomong, ini loh iman loh seperti ini. Dan pada akhirnya tanpa disadari, saudara, oknum pemimpin ini memanipulasi. Menggunakan manipulasi dan memanfaatkan orang-orang yang pada akhirnya bisa menimbulkan marah besar dari jemaat atau orang-orang yang dimanfaatkan. Setelah dia tahu bahwa ini pemimpin memanfaatkan dia. Makanya saudara, kalau kita membaca di Alkitab, para pemimpin di Alkitab, masa Yesus, tokoh agama Yahudi, orang Farisi ahli Taurat, menurut saya mereka juga melakukan pelecehan spiritual sudah terhadap masyarakat di sekitar. Sehingga masyarakat tidak berani ngomong apa adanya kepada pemimpin ini. Makanya ada satu peristiwa di Alkitab dicatat, Injil Yohanes pasal 9 ayat 18-19. Kisah tentang seorang anak yang lahir buta, masih ingat gak? Kemudian disembuhkan oleh Yesus. Orang Farisi yang sudah biasa memanipulasi, berkata bahwa emang benar yang menyembuhkan ini Yesus. Nggak mau percaya dia. Lalu dia datengin sama orang tuanya. Di ayat 18, tapi orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya si anak ini buta dan dapat melihat lagi sekarang. Sampai mereka memanggil, orang tuanya dipanggil, ayat itu bilang. Dan bertanya sama orang tuanya, ini nggak anakmu yang kamu katakan ia lahir buta? Benar nggak ini anak? Saudara, si ayah itu nggak berani ngomong. Ditanya bagaimana sekarang dia bisa lihat. Si orang tuanya bilang ini, tanya aja sama anaknya sendiri. Gitu. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia takut. Saudara, kenapa bisa takut? Karena ada intimidasi. Ini pelecehan spiritual, saudara. Nah, ketika seorang Kristen mengalami pelecehan spiritual,
apalagi dalam cukup dalam, dampak kerusakannya itu sangat besar. Ini bukan cuman terhadap iman orang itu sendiri yang akhirnya meragukan Tuhan, meragukan gereja, menjauh dari Tuhan, nyinyir. Bukan cuma itu, tapi juga tentang jati dirinya. Dia tidak lagi melihat dia sebagai anak Tuhan yang dikasihi. Jati dirinya, jiwanya akan mengalami goncangan loh, saudara. Kok saya seperti ini? Gitu. Makanya hati-hati, saudara. Saya melihat ya, orang-orang yang ngalamin pelecehan spiritual, itu dampaknya kelihatan. Apa saja dampaknya? Nggak percaya lagi sama pendeta. Nggak percaya lagi sama gereja. Nggak percaya lagi sama Tuhan. Itu banyak terjadi. Makanya Anda lihat di sosial media, nyinyir, ngomongnya negatif, jelek terus. Karena apa? Karena pernah ada oknum-oknum kayak begini. Memang realitasnya ada. Terjadi. Tapi bukan berarti semua begitu. Tapi karena menjadi victim, menjadi korban dari pelecehan, maka kita anggap semua sama. Yang kedua saya melihat dampaknya adalah sinis. Sinis sama pengajaran yang benar tentang sesuatu yang telah menyebabkan pelecehan spiritual itu. Misal ketaatan gitu ya. Kan benar Alkitab mengajar ketaatan. Tapi dulunya ketaatan itu dipakai oleh pemimpin untuk memanipulasi gitu loh. Sehingga si orang yang pernah dimanipulasi sebelumnya di gereja sebelumnya mengalami pelecehan spiritual, bilang, kamu harus tunduk sama pemimpin. Kalau kamu nggak tunduk nanti ada kutukan dan sebagainya. Misalnya kayak gitu. Nah sekarang dia ada di gereja yang baru nih. Di gereja baru ngajarin ketaatan. Ketaatan itu kan benar menurut Alkitab, harus taat, ya toh. Tapi karena pernah trauma, maka sinis tuh. Alah ngomong ketaatan. Atau kalau dulunya pernah ngalamin pelecehan spiritual secara keuangan, memanipulasi keuangan, iya kan? Nah sekarang di gereja ngajarin perpuluhan, ngajarin keuangan, udah nyinyir saudara. Itu terjadi kenapa? Pelecehan spiritual yang pernah dialami dan tidak dibereskan oleh orang ini. Yang saya melihat yang ketiga, orang kalau ngalamin pelecehan spiritual jadi malu, merasa, aduh kenapa gue bodoh banget ya? Kok gue bisa sebego itu? Gitu loh bahasanya. Wah gue gak bakalan mau lagi diginiin. Nah untuk itulah setiap ngomongan, setiap pengajaran, setiap arahan dari pemimpin diblok. Walaupun itu benar sebenarnya. Tapi diblok. Karena gue gak mau lagi jadi orang bodoh kayak dulu gitu. Bisa menyalahkan diri sendiri. Kenapa gue bisa begitu ya? Dan akhirnya saudara, ini secara emosi, secara jiwa, waduh. Bisa sulit tidur. Gangguan secara psikis, secara kejiwaan. Jadi gampang marah, gampang tersinggung, curiga sana-sini, nggak bisa fokus. Itu saya lihat akibat dari pelecehan spiritual. Jangan anggap enteng loh, saudara. Makanya gereja-gereja termasuk di dalam gereja modern harus hati-hati di sini. Kembali kepada kehidupan lama, kembali kepada kepercayaan lama. Saya lihatin ada orang kayak gitu. Ada. Dulunya dari kepercayaan lama, dulunya dari lama bertobat ada dalam sebuah gereja pelayanan. Tapi di situ ada oknum pemimpin yang melecehkan secara spiritual. Oh dia marah, dia emosi, dia mundur dari Tuhan. Kembali lagi tuh kepada kepercayaan yang lama. Kembali lagi kepada hidup yang lama. Itu terjadi kenapa? Pelecehan spiritual. Itu ikut bertanggung jawab loh. Pemimpin yang begini. Hati-hati loh saudara. Nah pelecehan spiritual akan semakin mudah terjadi. Dari pengalaman saya melihat. Ketika seorang pemimpin menjadi idola. Ketika dia diidolakan, dikultuskan. Pemimpin saya nggak bakal salah. Pemimpin saya pasti peka dengar suara Tuhan. Oh gitu saudara. Sehingga dia merasa bahwa pemimpin saya nggak mungkin salah, pasti benar. Nah ini hati-hati. Makanya munculnya sekte itu karena orang ini diidolakan. Belum lagi kalau orang ini jalan sendirian, nggak ada yang koreksi, nggak ada yang cek, nggak ada yang balance. Udah. Biasanya dikultuskan, biasanya diidolakan. Kenapa? Saya melihat saudara, ini pengalaman ya, saya share sama saudara. Karena maksud saya pengalaman, saya melihat banyak peristiwa yang terjadi. Karena pemimpinnya pengetahuannya banyak. Tahu banyak. Cerdas lagi. IQ tinggi. Gitu. Pinter. Terus ada urapan. Pengurapannya dahsyat. Gitu. Belum ngomong aja orang rebah. Misalnya kayak gitu saudara. Karunia rohnya dahsyat. Nubuatannya waduh. Tepat. Sehingga belum lagi saudara. Orangnya punya keterampilan. Bagus. Caranya komunikasi baik. Hubungannya baik, tata bahasanya baik, dikemasnya baik. Aduh,
Saudara, kayaknya sempurna banget pemimpin ini. Deket banget sama Tuhan. Dia bisa dengar suara Tuhan begitu peka. Bukan berarti, saudara, saya mencurigai orang-orang yang kayak gini, bukan itu loh. Tapi saya melihat bahwa sering terjadi kultus individu, orang pemimpin diidolakan itu karena faktor itu. Ditambah lagi nih, kepribadiannya menarik, supel, gampang gaul. Ditambah lagi nih, kalau dia pria, ganteng. Kalau dia wanita, cuantik gitu loh, saudara. Nah, ini kejadian sudah pas banget dah. Pemimpin itu diidolakan. Seolah-olah apa yang dia ngomong pasti benar. Nggak bisa salah, nggak bisa dikoreksi. Kalau ada yang mencoba mengkoreksi pemimpinnya, maka orang yang mendengar ini, dia yang marah-marah duluan. Dia yang bela pemimpinnya. Bisa kayak gitu loh, saudara. Itu kenapa? Karena diidolakan. Dan jangan heran ketika si pemimpinnya melakukan hal yang salah nanti, terjadi yang namanya pelecehan spiritual. Wah, efeknya berat itu. Efeknya berat. Nah, mari kita lihat beberapa ciri tindakan pelecehan spiritual, supaya Anda ketahui ya. Biasanya tuh ada unsur manipulasi, ada unsur controlling, unsur mengendalikan, mengintimidasi. Pernah nggak Anda dengar gini, ada seorang pemimpin, oknum loh ya, saya nggak bilang semua pemimpin loh ya, oknum nih. Bilang gini, kamu pasti gagal deh. Kalau kamu nggak ikutin nasihat saya. Kalau kamu nggak ngikutin petunjuk saya. Hati-hati kamu. Kamu nggak dengerin nubuatan saya. Kamu coba jalan sendiri, kamu akan gagal. Kamu akan bisa, mungkin dia nggak bilang kamu akan ada kutukan. Keluargamu berantakan. Bisa kayak gitu. Kamu mesti taat sama saya. Tanpa sadar, kita dikendalikan. Itu ciri yang pertama saya melihat. Pelecehan spiritual. Ciri yang kedua, ketaatannya dipaksain. Mesti, harus. Bukan berarti saya bilang kita nggak perlu taat, bukan itu. Jadi gini, ketaatan kamu nggak usah nanya-nanya saya ya, gitu loh. Ngapain nanya saya? Pokoknya taat, tunduk sama saya. Itu bisa merupakan salah satu ciri pelecehan spiritual tuh. Padahal orang yang nanya tuh baik-baik. Kenapa saya mesti ngikutin gini, gitu loh. Bukankah ini lebih baik? Bukankah harusnya gini? Bisa marah. Atau yang ketiga saya lihat, monitor kehidupan pribadi secara detail. Berapa keluarin duitnya, di dompetnya ada apa yang kamu kegiatan hari ini. Itu mengatasnamakan, kan saya lagi muridkan kamu. Saya ini kan lagi bapai kamu. Ada kegerakan itu di zaman waktu itu, saudara. Beberapa tahun tuh, saudara, dalam kegerakan sebelumnya ada loh. Shepherding movement disebutnya. Oh iya, memuridkan, membapai katanya. Lalu menjelaskan menggunakan ayat-ayat Alkitab keluar dari konteks. Untuk apa? Mendukung kepentingan si pemimpin. Hati-hati. Jemaat dimanfaatkan, tenaganya, uangnya, semua jaringannya, hartanya dipakai, saudara, untuk kepentingan siapa? Si pemimpin. Apalagi khotbah pengajarannya bersifat menyerang. Nyerang terus, menimbulkan ketakutan, mempermalukan di depan umum dan sebagainya. Itu pelecehan itu. Tertutup, eksklusif. Si pemimpin itu nggak bisa dikoreksi. Dengan alasan, waduh, saya harus mimpin kamu, nggak boleh orang lain. Nah, bisa seperti itu. Itu bisa termasuk salah satu tindakan pelecehan spiritual, ciri-cirinya. Nah, mari kita lihat bagian-bagian kita yang terakhir, kita mau belajar bagaimana menghindari. Saudara siap untuk menghindari? Jaga hati. Para pemimpin, semua jaga hati, rendah hati. Pastikan kita melayani dengan hati yang murni, yang tulus, dan mengasihi Tuhan. Jaga hati. Bereskan bagasi masa lalu kita. Kalau kita dulu ada masa lalu yang kecewa, benci, tertolak, bereskan. Apalagi kalau Anda sudah jadi pemimpin. Bangun sistem di gereja dan pelayanan yang sehat, yang terbuka. Sehingga bisa ada check, bisa ada balance. Sehingga orang bisa ngecek, bisa ngebalance. Jemaat perlu dibekali, diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang benar. Khususnya mengenai otoritas. Kepemimpinan perlu diajar. Oke? Jangan pernah mengidolakan pemimpin. Bukan berarti kita nggak menghormati. Kita respect, yes. Tapi bukan kita menganggap dia nggak bakal bisa salah. Be careful. Dan yang terakhir, bangun hubungan dan kerjasama dengan pemimpin dan gereja-gereja lain. Sehingga kita terbuka untuk bisa melihat apa yang kurang dari diri kita. Amin. Hindari pelecehan spiritual. Sembuh dari trauma itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.